Ini bukan skema Ponzi loh. Iya, yang jaga lilin lo. Skema lilin namanya, skema lilin. Enggak, yang jaga lilin dia. Iya. Giliran gue gebukin orang sekampung. Dia tiup. Dia tidur. Enggak ditiup, kalau ditiup gue ngilang. Oh, Dia gitu. sengaja, biarin aja mampus kan. Iya. Enggak diapa-apain tuh lilinnya, gue tahu. Busuknya Iya, dia. emang. Tapi lu bakal kaya raya dah. Benar. Skema lilin nih Lu pokoknya. Skema lilin. Orang cuma gesek-gesek gini doang. Iya. Enak kan? Gesek-gesek dapat duit. Temen gue gesek-gesek gini kermian. Jumpa lagi di podcast 1972. Ya. Mes, Hmm. ikutan lu yuk. Mana? Yuk. Ikut aja, yuk. Ya, Katanya ikutan. Duduk, ikutan. Gimana? Lu ngajak kemana? gue ada bisnis. Mau bisnis. Pandemi gini bisnis nih ya. Investasi sama Bisnis. gue. Bisnis apa? Investasi sama gue. Keuntungannya Aji punya. Nih jangan percaya deh. Udah. Kalau Ai punya barang dijamin. asik. You boleh cek toko sebelah beda. Ais, Ya. mantap. Bisnis sama gua. Bisnis Kita apa? investasi. Investasi, Bi. Investasi, Det. Gue mau juga dong, Net. Boleh. Gue juga ada ini. Ntar kayak temen lo itu lagi, Bi. Modalnya cuma dikit. Nggak, Apa tuh? modalnya cuma dikit. Untungnya gila-gilaan. Iya, ntar kayak temen dia. Yang temen lo itu gimana, Bi? Ceritanya? Iya, ceritanya dia ikut bisnis Pandawa. Pernah dengar Pandawa gak? 05. Kan udah ditutup, Bi. Ya, sebelumnya itu kasus teman kantor gue itu kena korbannya Pandawa waktu Ah. itu. Ceritanya Jadi gimana? ceritanya dia diajak sama temannya di Depok, ternyata dia salah satu manajer di Pandawa. Ini Temen lo? artinya real nih ya, cerita real Real. nih ya. Nggak, teman Real. lu manajer. Bukan. Oh, yang ngajak manajer Pandawa. Sebutlah inisialnya J. Ya. Asik. Kita sebut dia Mawar. Mawar. Iya. Jadi J ini terpancing dengan omongannya si manajernya ini nih, MI-nya si Pandawa. Temen lo ikan. Hmm? Temen lo ikan. Ikan. Terpancing. Tertarik lah Oh, dia. tertarik. Dengan ini bisnis nih dan kalau tidak ya kan. Iya, Jadi iya. Jadi si Mawar ini ternyata Pandawa terpancing, awalnya dengan- dengan investasi yang kecil menghasilkan uang yang banyak ya kan, tanpa lo kerja lah, tanpa ini pokoknya enak lah, enak banget enak sih ya. banget, ayo tertarik dan Hmm. top up Nggak lah kerja. dia top up. Nah salahnya dia top up pinjem dengan bank, top up. Mungkin dia ya orang yang kesekian kalinya yang di bisnis Pandawa Itu ini. bisnis pulsa. Bisnis pulsa. Bukan bis Pandawa. ini bisnis. Oh, top up. Nah, jadi Pandawa ini ternyata asal usulnya dia ini tukang bubur sebenarnya. Oh. Nah, tukang bubur namanya Pak Dumeri. Ya, Pak Dumeri, tukang bubur. Dia pinjam uang sama temannya 10 juta. Akhirnya pinjem lagi Dibuat bisnis. buat bisnis, investasi lah, iming-iming gini lah. Dengan wah, salah satu member saya udah ada yang punya mobil loh, ini loh, Honda, inilah itulah mobil-mobil Pokoknya baru loh. wah semua ada ya. Wah, semua tertarik lah, bondong-bondong tuh Pandawa. Dia hampir mengumpulkan dana kurang lebih hampir 14 M ya, 14 miliar. Gila. Itu duit semua. Bukan cendol campur daun. Iya. Gitu. Terus? Ada tertarik dengan teman gue, teman kantor tertarik, dia top up melalui pinjaman dari bank. Karena sebelum masuk kantor gue dia kan memang karyawan bank. Top up dan akhirnya Pandawa kena kasus. Ya kan? Kasus dia kalau nggak salah dari tahun penipuan dia. Iya, ya itu yang dibilang apa namanya? Tahun 2001 kalau nggak 2000 berapa ya, itu kena. Terus teman lu gimana nasibnya? Dari tahun Pandawa itu mulai tahun 1998 sampai terciduknya Pak Dumeri ini 2001. Cendol dia, Pak Dumeri. Diciduk. Ya. Diciduk kan cendol. Bukan cincau ya. Cincau aja. Contoh saya. Nah itu dan akhirnya pihak bank nagih dia berhenti kerja karena diteror kan dengan kolektor. Pandawanya pun bangkrut, ownernya, manajer investasinya juga ditangkepin.
Waduh. Sempat masuk penjara, udah. Siapa teman lu apa? Enggak, ini Oh, manajer ya. penjaranya. Udah, akhirnya si Joko nggak bisa bayar, Bunuh diri. pulang kampung, Heeh. dia stres, Hmm. akhirnya masuk rumah sakit. Kabar terakhir gue dengar dia meninggal. Innalillahi wa inna Nah inilah korban investasi ilaihi. Kenapa lo bodong. begini? Kenapa? So imut amat lo. Kaget. Kaget. Enggak, gua kaget karena Kena bisnis yang kena gua- depresi, Bukan, depresi, kena hutang terlalu bisnis banyak. yang gua mau jalanin tuh Mirip-mirip. zamannya mirip-mirip Itu. gitu. Nah lo hati-hati dah. Hati-hati. Ini, Itu yang namanya skema Ponzi. nah Wah, skema Ponzi. Skema Itu Ponzi. kayak nama anjing kecil lah, itu Ponzi. Aku Lu aja. punya anjing kecil. Itu pudel. Itu Heli. Iya, Beli ya. Eli, gek. Ponzi. Pudel. Ini bahaya nih. Gimana, Bisnis gimana? skema Ponzi ini bahaya. Iya, iya memang karena Apa yang sebenarnya. lo tahu Matt soal Ponzi, Matt? Tadi Jadi tipis-tipis. sebenarnya skema Ponzi itu tuh satu sistem bisnis yang memang dirancang Hmm. memberikan menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, tetapi bukan berdasarkan bisnis real. Oke. Jadi dia tuh modelnya gini, dia ngumpulin apa namanya Tunggu, Matt, gua potong. Awalnya Ponzi ini tahun berapa sih kira-kira dia? kalau kenapa namanya skema Ponzi ya? Ntar gue jelasin lah. Itu Oh, iya. awalnya itu di tahun 1920. Oke. Gitu loh. Tapi gue coba jelasin tentang tentang skema Ponzi-nya dulu. Iya. Gue jelasin juga nggak bakal apa namanya detail banget lah ya. Iya. Tapi gamblang aja, bukan gamblang ya apa? Nggak Sesimpel mungkin lah. Kalau Promo. detail nggak cukup, kita cuma setengah jam. Iya makanya. Jadi skema Ponzi itu dia satu investasi, satu sistem bisnis yang biasanya dalam bentuk investasi gitu ya, Iya. menjanjikan satu keuntungan tuh yang luar biasa lah gitu loh, Yang tidak masuk akal. nggak masuk akal gitu loh, nggak masuk akal. Dan biasanya karena janji returnnya itu keuntungannya besar itu orang tuh tertarik gitu loh. Nah, sistem yang dipakai sebenarnya itu tadi gue bilang mereka nggak punya bisnis realnya nggak ada, cuma ngumpulin duit dari anggota. Oke. Ada anggota baru artinya ada setoran dong. Ya. Nah, duitnya dikumpulin nanti buat Ada ngasih yang di income atas. masuk. Dibagi-bagi yang atas bawah. Kayak begitu terus. Jadi semakin banyak ke bawah itu memang luar biasa kesannya. Menguntungkan yang di atas. Di atas untung besar dan itu biasanya kan di blow up. Oh, Oh, ikutlah ada bisnis model ini. kayak model MLM ya kalau gitu. Iya. Ya, enggak gini lah. Itu nanti sedikit beda. MLM itu nanti sedikit kena imbas dari Ponzi. pemikiran skema Ponzi ini gitu loh. Karena kalau MLM tuh ya memang ada juga MLM yang agak ke arah skema Ponzi, tapi ada yang MLM murni MLM ya. Mereka kalau MLM itu di Indonesia tuh udah ada asosiasinya sendiri, ada APLI namanya. Ya. Jadi, Resmi kalau sekarang. Resmi kalau sekarang gitu loh. Ada asosiasinya. Ada asosiasinya. Nah, jadi skema Ponzi ini memang dibentuknya memang seperti itu. Tapi Pandawa masuk di skema Ponzi. Pandawa itu skema Ponzi. Jadi kan Pak Dumeri awalnya ini minjem sama Haji Ridwan, Ya, Iya kan? benar. janjiin gain 10%. Ternyata benar. Bener. Akhirnya orang pada tertarik dong, invest ke dia, dapat keuntungan 10% tiap bulan gitu loh. Nah, tetapi Bahasa awamnya gali lubang tutup lubang gitu. gali lubang tutup lubang. Iya, bener. Ada lagunya tuh, Dan. Gimana lagunya? Tutup lubang. Iya. Gali lubang. Enggak gitu ya, enggak ya. Itu lagu. Itu lagunya di mana? Terus. Nah, ya itu tadilah. Jadi memang skema Ponzi ini, gue balik ke cerita yang dia tanyain Sadat tadi, Iya. kenapa gitu loh? Kenapa dia disebut skema Ponzi gitu loh? Karena sistem ini pertama kali dipakai sama Charles Ponzi. Oh, nama orang. Ya, Charles Ponzi ini Dari pemuda mana gitu? Itali. Oh, Italia. Italia. Dia hijrah ke Italian. Amerika, terus bikin usaha lah di sana. Itu awalnya dia janjikan
satu investasi yang juga luar biasa. Tetapi dia cover dengan bisnis real gitu loh. Tapi kalau mau dihitung pun bisnis realnya dia nggak akan bisa sanggup memberikan keuntungan sebesar yang dia janjikan. Jadi waktu itu dia ngambil selisih keuntungan dari ada kupon kupon surat balasan lah, perangko balasan gitu ya. Itu ada kan negara-negara dunia ini punya asosiasi pos gitu ya. Nah itu kuponnya itu ada selisih harga. Nah itulah yang jadi keuntungan. Kalau dari hitung-hitungan realnya sih sepertinya memang oh iya ini bisnisnya real gitu loh. Nah, Masuk akal. Masuk akal. Investasi benar lah Investasi benar. Investasi benar. Tetapi ketika dia mulai menjanjikan bahwa keuntungan yang bisa dia kasih itu misalnya sampai 50% kalau investor nanam modalnya selama 45 hari. 50%. Jadi kalau daripada gue main deposito ini lebih baik ke sini dong. Iya. Lo bayangin deposito setahun cuma berapa? Dulu belum ada deposito. Ada lah. Zaman dulu mana? Udah perbankan ada 1920 tuh udah ada. Jadi iya. Jadi bisnis ini lah yang Kok nggak paling ngomong menarik sama gue? gitu loh. Telepon lo berapa? Oh iya. Iya. Lo Paling cepat HP mendapatkan cas uang. makanya biar bisa ditelepon. Nah, lo bayangin kalau kita compare dengan misalnya bunga deposito lah. Kalau benar kenapa jadi banyak masalah ya? Enggak benernya, Jadi kriminal. bukan enggak benernya karena dijanjikannya keuntungan yang udah nggak masuk akal tadi itu, Bi. 45 hari 50%, lo punya duit 10 juta, ya. Dalam waktu 45 hari 1,5 bulan, lo bakal dikasih Fast money cepat kan. dapat keuntungan 5 juta. Artinya 15 juta lo terimanya. Itu Orang tergiur dong. tergiur lah gitu loh. Apalagi kalau lo Salah tanam, satunya nih tergiur juga deh. kalau dia bukan tergiur, dia ileran. Gue Bukan terliur, terileran. modal 5 juta, dapat 25 juta lebih gede. Nah, ya itu dia. Itu kan artinya berapa persen? 250%. Karena Berapa? cuman- 500% malah. Itu kan udah Cuman main benih udang. udang apa? Udah berbon. Bener. Nah, Bener lagi. Jadi gini, dijanjikan 100% returnnya. Kalau lo tanam duit lo 90 hari 3 bulan. Kalau punya duit 10 juta nanti 3 bulan tuh udah 20 juta gitu loh, kan ngapain? tapi kalau yang dapat kan yang dapat enak, Mep. Itu. Nah, Iya kan? di awal yang di atas ya memang juga akan seperti itu gitu loh. Iya kan? Udah banyak sih kayak Wah, ya. udah banyak kasus di Indonesia kayak kasus skema Ponzi, salah satunya adalah Kisar ya. Kisar, Kurnia Subur Alam Raya. Kurnia Subur Alam Raya. Dia ke agrobisnis. Ya, pokoknya itu yang Itu memang hampir, kasusnya memang sudah hampir terbukti ya. mengumpulkan dana investasi dari membernya itu kurang lebih 10 triliun. Dan itu masalah juga. Ya iya itu tadi. Jadi Triliun. real bisnisnya itu Sampai dia melibatkan pejabat-pejabat negara loh, kayak Hamzahas. waktu itu ya. Waktu Kena itu juga berarti. kena tertarik agrobisnis itu kan, bisnis agrobisnis. Memang punya dia tapi. Bukan dia tidak melakukan apa-apa ya kan, investasi segini uang balik bisa 5 kali lipat, 3 kali lipat. Nah, ya itu dia. Ini yang booming pada saat itu ya, di tahun Kisar. 2000. Kisar. Terus yang memang Akhirnya udah ujung-ujungnya ke penjara juga. Betul. Si pemiliknya tuh yang Arabi udah kasus itu. juga tuh kayak apa VGMC ya. VGMC, First Travel. Nah, Travel. Itu masih tetangga gue ada masih hangat ikutan tuh. tuh. Iming-iming umroh. Umroh, haji, Umroh, ya. Umroh dulu, Bi. Awalnya dia umroh Umrah waktu itu. umroh murah dengan Karena nggak get member juga kalau nggak salah. sempat juga ditawarin umroh juga itu. Karena kan Si siapa? cuman 14 juta bisa umroh, sedangkan yang realnya 20 sampai 25 juta pada saat itu. Ya. Kok ini First Travel bisa lebih murah? Dan akhirnya berbondong-bondong lah tuh orang. Betul, nyetor duit kan. Nah, duitnya Mungkin itu karena dikumpulin kan. bisa Untuk juga, yang Mas. di setor-setor awal mungkin bisa mereka berangkatin gitu lah. Mereka setor 14 Oh, di gitu second lah. line-nya udah Di berangkat. diberangkatin nih dengan uang yang dari bawah nih, dari yang member baru.
Oh, Itu iya. diberangkatin, sisanya masuk kantong lagi gitu Yang loh. kesian yang paling bawah. Enggak, Iya. bisa juga mungkin tipe pesawatnya beda, Matt. Kalau yang mahal naik Boeing 747 atau apa, ini karena 14 juta mungkin agak murah naik pesawat capung atau pesawat tempur. Oke. Iya. Kan kos operasional kayak begini. Betul, Iya kan? betul. Yang paling minim lagi naik getek. Iya. Ah. Bisa aja lo dah. Itu pesawat layang ya, pesawat layang bisa juga. Nah ya itulah. Tapi gini loh. Kita tahu tadi udah gue bilang skema Ponzi ini dari tahun 1920 Awalnya. awal. 1920 kasus ini meledak sebenarnya sih dia mulai itu di 1919 musim panas 1919 musim panas 1920 dia Meledak. udah gagal bayar akhirnya ketangkep Jadi cuma setahun doang. nggak sampai setahun sih Si Ponzi-nya? Ponzinya ketangkep. Ketangkep. Waktu itu jadi satu kasus yang sangat luar biasa karena dalam kurun waktu hanya 8 bulan itu dia bisa ngeruk uang investor itu sampai 20 juta dolar gitu loh di tahun 1920 loh. Waktu itu lo SD aja tahun 85 ke bawah itu jajan lo berapa? 100 perak. Nah 100 perak bisa beli apa aja tuh? Bisa naik bis, bayar 5 Bisa lo beli perak. kerak telur bisa. Nasi kuning di kantin sekolah. Nah, itu tahun 80-an. Nah, ini tahun 1920 20 juta dolar lo bayangin aja kalau dikonversi sama nilai uang sekarang gitu loh. Iya. Nah, ya kayak begitulah. Bisa beli uban dia. Jadi memang ya kayak model-model dia nih, ini penyebar skema Ponzi nih ngajak-ngajak orang dengan iming-iming yang Jadi mungkin kita lebih berhati-hati kali ya. iya. Tapi menarik, Matt. Keuntungannya tuh berlipat ganda. iya. Oh, iya. Gua bisa Bagaimana langsung caranya? kaya kan. Karena memang itu yang Gue dijanjikan. bisa langsung jadi sultan, bro. Anak sultan, anak gue jadi anak sultan. Yo, Anak sultan. Iya. Iya kan? Bener. Memang hebatnya skema Ponzi ini memang tidak segan-segan untuk promo kayak artis-artis Oh, iya. untuk Gini. menarik investor sebanyak mungkin. Supaya orang tertarik itu perusahaan harus terlihat bonafit dong. Oh iya. Iya, kalau nggak bonafit siapa yang mau? Siapa yang lo mau percayain investasi uang lo sekian puluh juta atau sekian ratus juta ke satu perusahaan yang nggak jelas. Ya, betul. Matt. Tapi kalau perusahaan itu bisa bikin acara di hotel bintang 5, datengin artis ngetop, bikin gala dinner, bikin segala macam lah promosi, pasti lo yakin dong ini pasti perusahaan bonafit. Ini bikin acara aja udah berapa ratus juta dia atau berapa miliar dia keluar uang. Ini pasti perusahaan bonafit gitu loh. Ya. Kalau skema Ponzi, bisnis Ponzi yang saat ini yang lebih kekinian mungkin modelnya kayak itu kali ya, kayak Bitcoin kali ya. Itu skema Ponzi kan? Soalnya menjanjikan, tapi ternyata Enggak, kalau Bitcoin Gue enak kalau denger Bitcoin. kenapa ya? Lu pertama nawarin gue Bitcoin. Iya. Tengah malam nelpon ngajak Bitcoin. Ya. Nah, gimana? ya gua nggak sebut satu nama lah pola investasi sekarang, tapi itu ada kaitannya dengan Bitcoin sekarang ya. Ya polanya juga seperti itu. Apa namanya, top up lah, bayar ini bayar itu, bayar server dibilangnya. Bayar server sekian ratus ribu per anggota gitu loh, supaya dia bisa tetap update. Mungkin bukan Bitcoinnya ya, tapi yang investasi yang ini, yang apa namanya, yang gua nggak boleh sebut namanya. Kalau gue sebut ntar gue kena IT lagi. Karena belum ada bukti kan, belum ada bukti. Tapi menurut gue gitu loh, itu nggak logik juga lah, nggak logik. Gak apa-apa yang diciduk lu, Matt. Gue besuk. Gue besuk, Matt. Paling nggak gue mau makanan serantang nih kan. Gue balik doain aja. Enggak, itu nggak logiknya juga kayak begitu. Ada membernya harus bayar apa namanya, biaya server atau apalah istilahnya, biaya online lah atau Dan gue apa. heran masyarakat juga Nggak kapok-kapok. nggak kapok-kapap ya. Ada setelah dari Kisar itu dengan iming-iming investasi agrobisnis, ada lagi sekarang GTI. Setelah GTI. itu GTI itu apa? GTI itu Golden
Trader Indonesia. Iya, sejenis sama mungkin video Iya, sih ya. itu kan Perdagangan agrobisnis. emas. Ini emas Emas, logam, emas batangan. Oh, jual Investasi emas. jual emas logam mulia, emas batangan. Ini gila-gilaan, dia ngumpulin dana dari masyarakat itu hampir 10 triliun. GTI ya. Itu GTI. Itu tahun berapa, Bi? Gila. Itu 2011 sampai 2013, dia umurnya cuma 2 tahun. Tapi Nah, ownernya ketangkep juga. tetap ketangkap juga. Tangkap. Karena dituntut Masnya ada? dituntut sama OJK untuk mengembalikan. Masnya di mana masnya? Kenapa? Masnya mana? Fiktif. Salah, mas banyak di Solo. Iya. Iya, di Kebumen banyak. Kebumen. Mas Imam ada. Iya. Mas Imam. Mas Bejo. Mas Imam lagi sunat. Belum Mas Aulia sembuh. juga ada. Ada. Itu Mas Imam lagi sunat. Oh, gitu. Iya. Sunatan masa. Sunatan masa. Dia Berbondong-bondong. lagi rubah model. Oh, lu mau ada ya? Iya. Ukir ujung. Bosen model dulu deh bosen. Nah, Sorry, itu. Men. Terus ternyata nggak kapok-kapok gitu. Setelah ada kisah, Kapok, ya. ada lagi investasi emas, ada lagi investasi arisan umroh, ya kan? Dan Iya. gila-gilaan promonya. Umroh. Nah inilah gue terpancing. Ternyata investasinya bodong. Ya itu makanya masyarakat tuh harusnya bisa sedikit lebih hati-hati ya. Tetapi kita juga pahamin lah dalam kondisi seperti saat ini ya. Nah ini benar. Kondisi saat ya Paling dalam gampang. pandemi seperti ini memang juga cukup mudah untuk perusahaan-perusahaan hitam yang kayak begitu tuh untuk mengelabui masyarakat dengan iming-iming yang luar biasa lah kayak tadi. Modalnya 50.000, baliknya 250.000 gitu kan dalam waktu 5 juta. 5 juta balik 25 juta. 20 lebih. 25 Ya, juta. itu Iya. apaan? Lo bisnis sulap Waktu Iya. 5 hari. 5 hari. Lu Heeh. modal 5 juta. 5 juta. Balik 25 juta. 25 juta. Apa aja tuh Dalam isinya? 5 hari. 25 tuh apaan? Hah? Apaan 25 tuh? Duit campur dedek. Ya duit lah, Meng. Masa isinya apa Duit sama lagi? don ini, don bangkuang. Tapi ada investasi yang bagus dan buat lo dan Apa itu? simple kerjanya juga nggak terlalu ribet lah, Oh. ya kan? Lu cuma sedia baskom, isi air, Melilin. tengahnya ada lilin. Ngepet kayak gitu. Iya. Iya. Nah ini bukan skema ponzi loh. Iya, Apa yang itu? jaga lilin lo. Skema lilin namanya skema lilin. Enggak, yang jaga lilin dia. Iya. Giliran gue digebukin orang sekampung, Dia tiup. dia tidur. Enggak ditiup, kalau ditiup gue ngilang. Oh, Dia gitu. sengaja, biarin aja mampus kayaknya. Iya. Nggak diapa-apain tuh lilinnya, gue tahu. Busuk Iya, dia. emang. Tapi lu bakal kaya raya dah. Benar-benar skema lilin ya Lu pokoknya. Skema lilin. Orang cuma gesek-gesek gini doang. Iya. Enak kan? Gesek-gesek dapat duit. Temen gue gesek-gesek gini kermian. Jadi ya. Terus siapa tuh? Terus siapa? Lagi nggak ada. Iya. Jadi ya balik Suka lagi gini, ya. suka gini duduknya. Iya, makanya dia gini nih. Gue jadi ke bawah nih duduknya nih sama dia nih. Ya balik lagi lah. Oke. Gini, kondisi seperti ini tuh masyarakat memang rentan banget untuk terpancing, untuk gampang Iya, dipengaruhi. apalagi lagi ya. pandemi, Met ya. Iya. Orang, waduh, investasi apa sih ini? Kebetulan kalau ada yang punya duit sedikit, dia pengen bisa investasi, ada yang iming-imingin gede, tergiur, kena. Makanya sebenarnya yang perlu dihimbau buat apa namanya? Lu ngadep kamera, Met, biar. Oh jelas. iya asik. Biar. Gua- Biar Biasanya himbauan gua lu, memberikan- himbauan lu biar ini orang tahu gitu loh. Enggak ya. Yang paling penting ya buat dari kita lah himbauan buat saudara-saudara kita Ini semua, belum teman-teman habis, kita belum semua. habis, Iya, ya. memang belum, enggak cuma kasih himbauan doang gitu lah. Himbauan buat imam aja nih. Iya. iya. Memang Biar- cepat biar- sembuh loh. Cepat kering. Jadi ponzi ini Enggak, jadi masyarakat itu satu, kalau memang mereka mau investasi, langkah yang paling pertama harus dilakukan itu mengecek perusahaannya tuh. Terdaftar nggak sih di OJK gitu loh. Oke, OJK. Iya. Sama kalau MLM Terdaftar Apri. nggak di Apri Daftar gitu nggak? loh. Itu harus Coba. dicek. Oh, sekarang sudah dengerin. ada wadah-wadah. Ada wadah-wadahnya yang memang sudah apa namanya diakui sama pemerintah atau di bawah naungan pemerintahan lah seperti itu gitu loh. Nah, yang paling penting lagi masyarakat tuh harus tahu ciri-cirinya skema ponzi itu seperti apa Nah, sih? baru gue mau tanya.
Ciri-cirinya apa ya? Ada Apa, topeng. Mer? Itu ciri-cirinya biasanya Bibir bengkak, Lu. rambut memutih, rambut merah? memutih, Mata merah, apa? ciri Gigi kuning, oh itu mabok tahi itu. Ciri-cirinya apa, Mer? Ciri-cirinya apa ya? Gua kayaknya harus googling, gua lupa bener ciri-cirinya. Ya pasti Kepala yang pusing. awal sih lu cek aja benar. Ya, gitu loh. Terdaftar yang- apa enggak di OJK. Itu pasti ya. Ya, Termasuk apli apa enggak dia, ya kan. yang paling mudah itu sebenarnya apakah harus ada bank guarantee dulu kan? enggak ada perlu. kaitannya ke sana. Yang paling mudah mendefinisikan ini ada arah ke skema ponzi adalah ketika dijanjikan returnnya atau keuntungan yang nggak masuk akal Masuk gitu loh. akal. Biaya umroh 14 juta nggak masuk akal juga kan? Ya, Kok murah sekali gitu. Atau misalnya Harus seperti banyak dia tadi nih, Pertanyaan. investasi 5 juta kembali 25 20 juta hanya dalam 5 25 hari. juta, ya. mungkin banget gitu Itu nggak kan. mungkin Itu banget gitu kayaknya lah. bisnis lendir ya, Dad. Yoi. Karena kalau ada satu perusahaan, Lebih dari ini. Enggak ada bukan Nah. lendir. Lendir kuda. yang kedua adalah keuntungan yang dijanjikannya itu flat, dan flatnya dalam artian gini, tetap ya. Sepanjang tahun dia bisa janjikan gitu loh. Karena itu nggak mungkin dalam satu bisnis itu pastinya fluktuatif gitu loh. Naik turun. Perusahaan-perusahaan besar aja harga sahamnya juga turun naik gitu loh. Berarti kalau naik terus itu nggak mungkin aja. Nggak mungkin. Tuh dengerin tuh semua. Ya, itu udah satu ciri-ciri lagi yang memang patut dicurigai lah. Itu masuk bagian dari skema Ponzi tadi gitu loh. Apalagi ya yang berikutnya, ya mungkin ya itulah tadi kehati-hatian masyarakat ya, kehati-hatian masyarakat tetap dalam kondisi yang sedang sulit kayak sekarang, investasi itu Banyak investasi yang menarik. ya, investasi itu penting, investasi itu boleh, tetapi berinvestasilah secara bijak. Dan hati-hati, jangan tergiur sama ya janji-janji sadat Ya, tadi karena, lah. karena udah ada contohnya nih, ada Kisar ya kan. Betul, Terus contohnya udah banyak. GTI, First Golden Travel. Trader, Golden Trader Indonesia, terus ada First Travel, ada Pandawa juga. Pandawa. Inilah perusahaan-perusahaan bodong yang menawarkan investasi bodong juga, ya kan. Terus nanti ada lagi Entah apa. entahlah apa, cuman modus operandinya berbeda-beda ya, investasinya apa lagi gitu. Intinya sih Arisan yang Arisan bodong, bodong ada juga tuh, Iya. arisan udel. Bodong. yang penting sih juga jangan serakah ya. Kalau bisnis yang kayak gitu Objektif kan aja sih kalau iya, yang kalau itu kan serakah banget tuh. Masa 5 juta keuntungan 25 juta. Wah, itu udah pasti nggak mungkin. jadi harus diwaspadai kali investasi yang berskema Tapi si Ponzi. Imam ini sekarang nggak nongol itu, dia ke Uganda katanya mau investasi. Investasi Nah, juga dia. dia Investasi anak gorila katanya. Dia bukan investasi sebenarnya, investasi. Oh, investasi. Iya. Iya tuh investasi. Iya benar. Bukan investasi. Terus ada fenomena Gayanya ada investasi. berita baru juga nih. Lu pernah dengar apa IBC 9 enggak? Apa? IBC 9. IBC 9. Apa itu? Pernah dengar ya? Pernah selintasan tapi gue nggak terlalu ini apa tuh, Bi? Iya, bukan, mudah-mudahan sih itu. Gue nggak ngerti juga lah, mudah-mudahan sih bukan modus operandi baru lah ya. Nah. Terus apalagi Dat, lo kalau udah tahu begini Lo masih mau masih nggak? masih percaya? mau berinvestasi atau enggak nih? Mau investasi mau Gua investasi. udah investasi gue. Aduh. Kucing gue 2 gue jual. Lu jual berapa ya? Kucing Persia gue sama Angora gue jual buat investasi. 5 hari 25 juta, ntar gue bilang gue tebus kucing Lu gue. jual berapa? Hah? Kucing lu Ya jual sesuai modal, Jual 5 lima? juta. Jual 5 juta. juta. Iya. Nah, kalau misalnya nanti Dengan ternyata iming-iming, lo 25 nggak dapet 25 jutanya, kucingnya lo gimana nasibnya? Lo kagak kasihan sama kucing lo? Hilang kucing gue dah. Nah, Lu kenapa baru cerita, Met? Lu dongol juga. ya kan juga lo baru ngomong sekarang aja kita investasi. Urusannya repot kucing gue nih. Nah. Gimana caranya? Ambil kucing lo.
Gimana? Hah? Gue harus nembus kucing gue. Lo tuker aja sama Imam. Iya. Terus apa lagi Met yang harus gue lakuin kalau udah kecebur gini gimana? Ya Met? makanya ke depan Iya tuh kan? hati-hati. Tadi kan udah dijelasin. Aduh. Jangan gampang tergiur. Logis. Cek dulu keabsahan perusahaannya. Terdaftar nggak di OJK? Terdaftar nggak dia di asosiasi gitu loh. Gue tertarik dong, 5 juta balik 25. Terdaftar nggak di OJK, Iya. di KPK? Terus, coba. Jangan nanti yang bikin kayak ini lagi. bikin Kayak 7 koper kayak sih kok. yang bikin tertarik lagi udang kan di mana-mana bisa didapat, Yang mirip-mirip udang aja deh gue kasih mau nggak? Bisnisnya. Mau nggak lo? Tadi dulu temen gue. Hah? Ketangkep bosnya. Uang gue gimana dong? Uang udang gue gimana? Udah tenang. Deh. Gue kasih tahu deh. Ketangkep Meng. Bos udang gue ketangkep. Itu ada. Dia bisnis udangnya apa bisnis benurnya? Udang ketangkep. Tutup deh gue mau ngambil uang gue dulu ya. Ya udah. Udah lurusin itu udang lo deh. Gue baru cerita udah dah. Gue urusin udang gue dulu lah. Iya udah. Lo Sampai ketemu di topik berikutnya di podcast 1972. See you next time. Bye. Bye.